Selamat pagi anak-anakku, selamat tahun baru. Semoga kita sehat selalu dan bersemangat dalam tahun baru 2021 ini. Mari kita kembali dalam materi pembelajaran kita, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester 2 tahun ajaran 2020-2021 bersama Jaka Sumpana. Pokok bahasan kita kali ini adalah tentang kondisi Indonesia sebelum tahun 1908. Kompetensi dasar menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Indikator yang akan kita capai: 1. Mendeskripsikan kondisi Indonesia sebelum tahun 1908. Mendeskripsikan politik adu domba, tanam paksa, dan kerja rodi. Ketiga, memberi contoh pemimpin perjuangan melawan penjajah sebelum tahun 1908. Dan yang keempat, mendeskripsikan 3 program politik balas budi. Penilaian dalam pembelajaran ini untuk pengetahuan kita akan melalui post-test dan penugasan. Sedangkan untuk penilaian keterampilan kita melalui laporan hasil tugas. Makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia akan mempelajari 1. Kondisi Indonesia sebelum tahun 1908. 2. Politik adu domba, tanam paksa, dan kerja rodi. Ketiga, pemimpin perjuangan melawan penjajah sebelum tahun 1908. 4. 3 program politik balas budi. Semuanya itu akan kita pelajari melalui pengamatan dan mencari informasi. Inilah peta konsep kita kali ini. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar Dr. Sutomo, gambar De Westdekker, Van de Venter, Van de Bos, Sekolah Stovia. Kapal-kapal penjajah waktu mengambil kekayaan Indonesia. Perhatikan gambar-gambar itu. Setelah mengamati gambar di atas, coba tuliskan apa yang terpikir pada diri kalian mengenai Dr. Sutomo, Edward De Westdekker, Van de Bos. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan materi. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya. Sama dengan halnya, kalau kita ingin pintar dan kita tidak mau berusaha, maka kita pun tidak akan bisa berubah menjadi orang yang pintar. Jadi nasib kita akan menjadi lebih baik kalau kita berusaha. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Penjajah Belanda dapat menguasai Indonesia
dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Jadi kalau kita masih sukisme, masih mementingkan daerah kita sendiri, maka kita pun akan mudah terpecah belah. Maka kita harus perkokoh persatuan dan kesatuan. Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Begitu pentingnya kita memahami dan meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tahun 1908. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari dan membangun semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Pada gilirannya, kalian dapat menjadi generasi penerus yang dapat menunjukkan semangat kebangkitan nasional. Dilihat dari sejarah, rusaknya perekonomian Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia, utamanya mencari bahan-bahan kebutuhan untuk hidup. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk melakukan perdagangan. Bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Kita tahu bahwa sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dulu sudah ada banyak kerajaan-kerajaan yang saling bersaing untuk berkuasa. Hal inilah yang menjadi mudah diterapkannya politik adu domba oleh Belanda. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels tahun 1808 sampai dengan 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanam sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya,
sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan seperti Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Mereka memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil disebabkan karena perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, antara lain Baron van Hove, Edward de Westdekker, Mr. van de Venter. Mereka menyadari apa yang dialami oleh bangsa Indonesia, sehingga mereka tumbuh kesadaran untuk melakukan politik balas budi. Edward de Westdekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Makhavral pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Van de Venter mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, irigasi dibangun untuk kepentingan Pangeran Perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Nah, pembangunan sekolah ini melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu kemudian munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional seperti Insinyur Soekarno, Dr. Sutomo. Nah, kita refleksikan diri. Setelah mengikuti pembelajaran, coba kalian renungkan dan tuliskan atas pertanyaan di bawah ini. Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Sikap apa yang kalian peroleh dan harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran ini? Dan keterampilan apa yang kalian peroleh melalui pembelajaran ini? Siapkan kertas, kita post test
dan kerjakan dalam buku kalian, lalu difoto dan kirim lewat WA Pak Guru. Jawablah pertanyaan berikut dalam buku tulis kalian ya. 1. Bagaimana kondisi Indonesia sebelum tahun 1908? Jelaskan tentang politik adu domba, kerja rodi, tanam paksa. 3. Tuliskan 3 pemimpin perjuangan melawan penjajah sebelum tahun 1908. Dan keempat, tuliskan 3 program politik balas budi. Kerjakan baik-baik. Jangan lupa kirim jawaban kalian ke WA Pak Guru. Tugas: jalankan kebiasaan bila di luar rumah, yaitu cuci tangan pakai sabun, memakai masker, jauhi kerumunan, dan jaga jarak. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.